Alhamdulillah, innal hamdalillah wa ala millati Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, tarawih dan zikir rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Qiyamul Lail pada bulan Ramadan ini pada malam yang ke-11. Alhamdulillah, syukur kita sudah melewati putaran yang pertama. Besok kita masuk kepada putaran yang kedua. Masih semangat tak? Kalau Ramadan ini dia perpanjang sampai 2 bulan, sanggup tak? Hebat. Jamaah yang ini seluruhnya hebat-hebat semua. Istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau menyampaikan risalah Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada saat ini dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di alam yang terang benderang, lepas dari zaman jahiliyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kami mendapat giliran untuk menyampaikan apa yang kami baca sebelumnya. Jadi bukan bermaksud menceramah, karena saya bukan penceramah, bukan seorang ustadz, karena saya juga bukan seorang guru. Jadi pada malam hari ini hanya mendapat giliran untuk menyampaikan suatu risalah. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dalam konteks itulah pada malam hari ini kami berdiri di hadapan Bapak Ibu hanya untuk menyampaikan beberapa ayat, beberapa hadis Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat utamanya pada diri kami sendiri maupun kepada Bapak Ibu jamaah semuanya. Bapak Ibu hadirin kami hormati, di awal telah kami bacakan sebuah ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ini ayat populer. Kebanyakan kita sudah hafal kan? Artinya, dan ingatlah tatkala Allah memaklumkan bahwa apabila kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka niscaya nikmat itu akan saya tambah. Dan apabila kamu kufur, ingkar terhadap nikmatku itu, maka tunggulah azabku sangat pedih, kata Allah. Ibrahim ayat 7. Di dalam ajaran kita, Rasulullah mengajarkan agar kita senantiasa membacakan doa yang senantiasa kita baca selesai salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bimbing kami, bimbing saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa menyebut namamu, senantiasa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, dan baguskan ibadahku kepadamu. Itu doa kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini senantiasa kita panjatkan. Rasulullah mengajar kepada kita agar kita menjadi ahli zikir, yakni senantiasa menyebut namanya, senantiasa mengingat namanya atas segala nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Dalam keadaan susah, walaupun senang, nikmat itu sedikit ataupun banyak, kita diwajibkan untuk selalu menyebut namanya. Kemudian kita diajarkan untuk meminta agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah.
tidak kufur akan nikmat itu. Besar kecil ataupun banyak pun sedikit, kita dianjurkan untuk bersyukur dengan cara menyebut nama Allah. Kata Rasulullah, manusia itu adalah bisa menjadi manusia yang ajaib. Apabila ia beriman, dia memiliki dua sifat. Yang pertama, sabar tatkala ia menerima musibah, dan bersyukur tatkala ia menerima nikmat. Nah, kalau seorang mukmin yang telah memiliki dua sifat ini, maka ia adalah makhluk yang ajaib, kata Rasulullah. Di dalam hatinya akan timbul ketenangan. Apabila ia dapat musibah, ia sabar, mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Nah, dua hal ini adalah suatu kebaikan bagi kita. Di lidah kita ringan, sabar, syukur. Tapi berat untuk di hati dan perbuatan. Rasa syukur ini, kata Rasulullah, diibaratkan sebuah tali. Tentu kita semua tahu apa fungsi tali itu. Tali itu fungsinya pertama mengikat benda, begitu juga mengikat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat itu betul-betul kita rasakan dan dia tidak kabur kemana-mana, nikmat itu. Dan yang kedua, tali itu bersifat menarik, bisa digunakan untuk menarik hal-hal yang lain, kan? Nah, begitu juga rasa syukur yang ada dalam diri kita itu, apabila kita bersyukur, maka nikmat-nikmat yang belum Allah berikan kepada kita pada saat itu nanti akan datang sendiri. Itu hikmah dari syukur. Dia ibarat tali yang bisa mengikat dan bisa menarik nikmat yang lain yang belum dapat kita raih. Janganlah kita berpikir hal-hal harapan-harapan yang belum pernah ataupun yang belum kita dapatkan. Kita menginginkan 10 mungkin, baru Allah kasihkan 1. Jangan berpikir 9-nya mana ya Allah. Tapi syukurilah 1 yang kita peroleh. Kalau betul-betul kita syukuri, nanti 9 itu akan datang tepat pada waktunya. Dan itu akan menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Hati kita akan menjadi tenang, tidak gelisah, tidak terlalu bernafsu. Dan justru kalau kita tidak bersyukur, maka itu akan menjadi ancaman bagi jiwa kita, membuat kita depresi, stres. Bisa kan? Karena harapan yang kita gantungkan itu terlalu tinggi, terlalu banyak, dan Allah punya tahu kemampuan kita untuk menerima nikmat itu. Dan itulah kalau kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat-nikmat yang belum Allah berikan atau harapan yang belum kita dapatkan itu nantinya akan datang dengan sendirinya, dan Allah akan beri tepat pada waktunya. Kalaupun tidak diberikan di dunia, Allah janjikan di akhirat akan kita dapatkan. Itu fungsi tali. Syukur juga, kata Rasulullah, ibarat sebuah biji yang apabila itu ditaburkan di lahan yang subur, senantiasa disiram, dihujani dengan air, maka biji itu akan tumbuh, akan menjadi sebuah batang pohon besar, memiliki dahan dan tangkai buah yang banyak, dan nanti dia akan menjadi, sifatnya pohon itu menjadi pelindung. Pelindung, ya kalau dia jatuh buahnya dimakan oleh orang lain, ataupun tubuhnya besar dihinggapi oleh tumbuhan lain, dia menjadi berkah bagi orang lain. Itu kalau orang yang senantiasa bersyukur, nanti ibarat apa yang telah ia miliki akan membawa berkah bagi dirinya, keluarganya, dan orang sekitarnya. Nah, kalaulah rasa syukur ini terpupuk di dalam hati kita, maka akan timbul ketenangan dalam jiwa. Tidak timbul kegelisahan, tidak iri, tidak dengki, tidak juga rasa sombong, karena apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah titipkan kepada kita, itu sifatnya sementara. Kapanpun Allah akan mengambilnya, bisa. Entah dengan banjir, entah dengan kebakaran, entah dengan tanah longsor, harta kita itu sekejap hilang kalau Allah ingin mengambilnya. Nah, jadi
tidak perlu kita sombong dengan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, kecantikan yang kita miliki, ketampanan yang kita miliki, pada saatnya akan pudar dan hilang. Jadi mari kita, saya mengajak diri saya pribadi juga sendiri, kepada Bapak Ibu juga, menjadilah pribadi yang tawadu, yang senantiasa merendahkan diri, bukan rendah diri, bukan. Merendahkan diri, tidak sombong, tidak takabur, dan senantiasa bersyukur. Bersyukur itu ada 3 kuncinya. Bersyukur dengan hati, artinya puas dengan apa yang Allah berikan. Bersyukur dengan lidah, senantiasa mengucap, memuji kebesaran Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit. Dan bersyukur dengan perbuatan, senantiasa kita iringi nikmat yang Allah berikan itu dengan bersedekah, mungkin berbagi, walaupun sedikit. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya hati puas menerima, lidah senantiasa berucap berzikir, dan perbuatan selalu sesuai dengan syariat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kultum singkat ini. Mudah-mudahan akan menjadi semangat bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama bulan suci Ramadan ini, dan nantinya keluar dari Ramadan ini kita menjadi mukmin yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas minat dengarnya. Mohon maaf terdapat kesalahan, kekurangan dalam berkata dan bersikap. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.